Halo, perkenalkan saya Habibur Muhammad. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi di Institut Setiami. Di sini saya akan menjelaskan resume marketing public relation dari bab 1 sampai bab 3. Bab pertama akan dijelaskan paradigma PR. Ada beberapa perbedaan karakteristik antara PR konvensional dengan PR digital, sehingga membuat seorang PR harus mengubah cara berpikir mereka. Yang pertama, PR konvensional. Komunikasinya satu arah, rilis berita, libatkan jurnalis, acara di lapangan, liputan media, tersusun pesan siaran. Yang kedua, PR digital. Komunikasinya dua arah, pembawaan status harian, libatkan penonton, acara streaming langsung, viral dan hype, fleksibel, dan percakapan dan berbagi. Alur kerja PR. Pada PR konvensional, seorang PR akan menyampaikan pesan melalui news release yang distribusikan kepada para jurnalis media massa. Jika konten news release terlalu memihak, maka akan dilakukan proses editing oleh media. Bahkan ada news release yang tidak diterbitkan. Biasanya di sini para PR menggunakan strategi yang kurang sehat, yaitu dengan membayar jurnalis agar news release mereka dapat dipastikan terbit. Setelah news release berhasil diterbitkan di media massa, maka akan dipastikan pesan dapat menjangkau publik sasaran. Yang kedua, digital PR, menciptakan konten pesan sendiri dan mempublikasikannya sendiri tanpa menggunakan bantuan jurnalis dan media massa. Selain itu, digital PR harus dapat memantau sejauh mana pesan tersebar dan juga mampu menanggapi dengan baik feedback dari publiknya. Kita masuk ke bab kedua, yaitu marketing public relation atau disingkat dengan MPR. MPR adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang mendukung pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi informasi yang kredibel dan impresi, yang mengidentifikasi perusahaan dan produknya dengan kebutuhan, keinginan, keprihatinan, dan kepentingan konsumen. Tujuan marketing PR yaitu yang pertama, pengembangan prospek baru untuk pasar baru. Yang kedua, menjadikan perusahaan sebagai pemimpin atau leader di dalam bagian pasar. Yang ketiga, menekan biaya periklanan dan promosi organisasi berada pada jalur yang tepat dan mendukung perusahaan dan produknya. Manfaat marketing PR yaitu yang pertama, membangun posisi perusahaan sebagai market leader. Yang kedua, membangun kepercayaan dan keyakinan konsumen. Yang ketiga, memperkenalkan produk terbaru dari perusahaan, dan masih banyak yang lainnya. Kita masuk ke bab ketiga, yaitu pihak industri dan bisnis serta organisasi profit. Pengertian humas industri dan bisnis adalah humas yang meliputi hubungan dengan pelanggan dan peran humas terhadap PR. Hubungan dengan pemegang saham yang pada akhirnya melahirkan peraturan marketing, hubungan pemegang saham, hubungan dengan karyawan, hubungan dengan pers, bantuan untuk merekrut pegawai baru, hubungan dengan komunitas, hubungan antar perusahaan atau organisasi lain, hubungan dengan pemerintahan legislatif dan eksekutif dengan tujuan untuk menjaring masyarakat dalam hal target marketing maupun pengaruh kebijakan perusahaan. Tujuan humas industri dan bisnis menurut Rosadi Ruslan tahun 2001, yang pertama, menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. Yang kedua, mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Yang keempat, efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek. Yang kelima, mendukung bauran pemasaran. Contoh kegiatan humas industri dan bisnis, yaitu misalnya saat sebuah perusahaan produsen mobil akan meluncurkan mobil keluarga. PR membuat suasana umum di mana pentingnya atau menariknya mobil tipe keluarga ini. PR membuat isu-isu terkait dengan mobil tipe ini. Maka sebelum mobil diluncurkan, pasar telah terjadi dari waktu sebelumnya. Kenapa MPR penting dalam organisasi keuntungan? Karena mengingat tak akan efisiennya iklan dan promosi dalam pasaran produk. Maka PR jadi penting, terlebih untuk membuat keyakinan umum pada produk perusahaan. Marketing dan kapitalisme. Para kapitalis atau yang dikenal marketer ini bicara mengakui bahwa industri adalah tentang mengubah pandangan konsumen melalui pemasaran atau marketing.
Bekerja mencari cara sembari bersaing dengan kapitalis lainnya, memenangkan pikiran konsumen. Pengertian kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, pengertian pemasaran atau marketing adalah proses penyusunan komunikasi terpadu untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Dampak positif dan negatif kapitalisme. Positifnya itu sistem ekonomi mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan. Persaingan bebas akan mewujudkan produksi dan harga ke tingkat wajar dan rasional dan mendukung motivasi pelaku ekonomi mencapai presentasi terbaik. Negatifnya itu ada penjajahan, egoistik, terlalu berpihak kepada hak milik pribadi, perampasan tenaga produktif, riba, dan tidak bermoral. Strategi PR dalam organisasi profit. Yang pertama, menetapkan dan mengenali karakteristik pelanggan. Yang kedua, setiap organisasi atau perusahaan mampu melakukan komunikasi dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar komunikasi. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. Yang keempat, memiliki attitude, attention, dan action. Yang kelima, menggunakan komunikasi virtual. Yang keenam, menggunakan dan menjalankan fungsi public relation dalam organisasi. Demikianlah video presentasi resume marketing public relation bab 1 sampai bab 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.